Ya, Sumsel ya. Di Sumsel, betul. Gonda. Sumsel. Iya, kemarin kan sempet terbentuk, tiba-tiba nggak jadi, nggak tahu kenapa. Oh, iya iya. Ya. Iya, jadi belum lengkap ini Gonda. Iya, nanti Kalau- kalau udah lengkap baru berkabar dengan pesan. Ya, siap. Padang ikan ya? Palembang, Gonda. Palembang. Iya iya. Kota Pempek. Iya, betul. Kemarin yang itu udah pada beres daftar nggak apa API Sumsel? Yang kemarin yang mau daftar API? Udah, kemarin kan udah di chat sama itu Bang Ardi, tapi belum direspon. Mungkin kemarin tuh lagi sibuk Bang Ardinya. Oh, Beliau lagi di Jakarta emang. Kan lagi sibuk. Mungkin lah Iya, tuh. betul. Nantilah kalau udah pulang. Itu siapa dulu tuh? aku gila. Selamat malam. Iya, kamu gila ya? Namanya bagus. Bagus. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen. Kristen, saudaraku? Oh, Kristen, pastinya Kristen. Oke, silahkan ngobrol sama. Kebetulan ada guru kami di sini. Oke. Saya Oke. cuma mau menanya pendapat dari saudara sekalian sih. Kenapa ya? Dari beberapa kasus terorisme itu selalu pelakunya banyak yang beragama Muslim. Itu tolong ditanggapi gitu. Ada Oke. apa sebenarnya? What's wrong with Baik, Islam? baik. Iya. Jadi beranjak dari kata teror. Teror itu ketika berbicara mengenai teror, berarti ada kondisi kemudian ketimpangan, ketidakadilan yang dirasakan oleh hal banyak sehingga melahirkan teror. Itu yang disebut teror. Jadi teror ini pencetusnya adanya ketimpangan yang terjadi yang dirasakan oleh pihak yang kemudian melakukan teror. Nah, kalau kita lihat pembandingnya bahwa dikatakan sebagian besar teror itu pelakunya Islam, mungkin yang Anda rasakan itu di Indonesia. Seibarat antara pesawat dengan mobil, pesawat terbang dengan kendaraan roda 4. Kebanyakan yang terjadi kecelakaan itu adalah kendaraan mobil roda 4 karena massanya lebih banyak dibandingkan pesawat. Kalau Anda melihat negara-negara yang mayoritas Kristen, tidak ada satupun di sana umat Islam yang jadi teror. Semuanya jadi Kristen, pemerkosa, pencuri, pemburit, penipu, ya semuanya beragama Kristen. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat dampak teroris dan dampak penjajah, itu jauh lebih hebat dampak penjajah daripada teroris itu. Nah, penjajah di atas muka bumi ini itu dipelopori oleh orang yang menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Nama ibadahnya itu hari ibadahnya Minggu. Nama tempat ibadahnya namanya gereja. Pemimpin agamanya namanya pendeta dan pastor. Nama buku sucinya yang dianggap suci itu Bible. Dan Tuhannya bernama Yesus. Kemudian agamanya bernama Kristen. Itu penjajah. Kalau Anda tidak pernah merasakan penjajah di luar negeri, coba tanya kakek Anda. Nusantara ini dijajah oleh orang yang tadinya agamanya bernama Kristen, Tuhannya bernama Yesus, ibadahnya Minggu, tempat ibadahnya gereja. Dan itu melakukan penjajahan di Nusantara ini. Mau tahu? Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan 100 tahun, 200 tahun, tapi 300 tahun lebih. Teroris hanya berlaku paling lama 2 hari, habis. Teroris sehebat-hebatnya teroris di negara ini paling lama 2 hari, 3 hari habis. Iya Pak, saya nanya ruang lingkup Indonesia Pak. Iya, tapi kalau yang disebut Saya nanya penjajah ruang di lingkup Indonesia, ya, bukan di ke Indonesia, penjajah, Pak. di Indonesia ini asal Anda tahu, ada yang disebut makam 40.000 jiwa. Masih ada sampai hari ini. Pelakunya siapa? Agamanya Kristen. Kalau teroris, mana kuburannya yang 10.000 ada?
Ada kuburan yang 100.000 ada. Ada kuburan kemudian yang 10 orang, 20 orang, 30 orang karena teroris? Tak ada. Tapi kalau karena Kristen, 40.000 jiwa satu lubang. Anda tahu? Anda tahu itu? Itu satu. Apa yang diwariskan oleh penjajah? Gereja, Bible. Tuh, warisannya tuh. Gereja, Bible. Itu. Penerus mantan budak, mantan pemuas nafsu mereka ketika mereka pulang, keturunannya itu masih ada sampai hari ini. Sedangkan kalau teroris, apa yang diwariskan oleh teroris? Ada? Ini Tak maksudnya ada. 350 tahun yang mana ya Pak? Penjajah yang ada di Nusantara ini, Dek, 303 abad lebih, Dek, melakukan penjajahan. Yang mana Pak? Dijelaskan yang mana? Belanda, Dek, Belanda, Oke, Dek. Belanda. Belanda. Belanda dari mana ini yang Bapak mendirikan mengatakan sebuah kalau lembaga, mereka itu Dek. memang Kristen? Belanda itu mendirikan sebuah lembaga, Dek. Penjajah Belanda itu mendirikan sebuah lembaga, nama lembaganya itu Lembaga Bible Indonesia. Paham, Dek? Paham? Coba tanya kakekmu sama nenekmu. Pada saat agama Kristen melalui Belanda itu menjajah di Nusantara, kakek dan nenek saya sebagai apa pada saat itu? Ayo tanya kakekmu, Dek. Bapak kurang Kakekmu ngapain? literasi ya. Bapak kurang literasi ya. Iya, saya tanya, kakekmu ngapain pada saat masa penjajahan oleh Belanda? Apa yang dikerja oleh kakekmu? Jadi kacung? Tidak menggauli bidadari, tidak Oh, tidak menggauli bidadari, tidak menggauli bidadari. Anda baca bilangan 31, Dek, nomor 17. Harta rampasan berupa manusia, perempuan, semua harus dibunuh, Dek. Semua perempuan yang tidak perawan lagi harus dibunuh, Dek. Dan anak-anak kecil yang usia 1 tahun sampai dia belum masih perawan, itu harus dipakai untuk mereka, Dek. Ngerti kamu, Dek? Kamu Itu kan Bible, Dek. Itu jajah-jajah Bible. Bible itu yang ada di ketek penjajah, Dek, yang dibawa ke Nusantara, Dek. Nah, tanya kakekmu sekarang. Kakekmu pada saat penjajahan agama Kristen melalui bendera Belanda, kakekmu sebagai apa pada saat itu, Dek? Dek. 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 Kakekmu ngapain pada saat masa penjajahan, Dek? Coba dilihat lagi Pak literasinya Pak. Iya, Itu Belanda menjajah kakekmu atau pada masa mempekerjakan? penjajahan ngapain, Dek? Ngapain? Kutanya dulu. Kakekmu pada saat masa penjajahan Belanda yang beragama Kristen, itu kakekmu ngapain Gak dia? usah di mute kampungan. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Bukan emosi. Hostnya Kakekmu yang waktu itu sampah. kakekmu ngapain, Dek? Kakekmu ngapain Hostnya pada saat umat Islam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kakekmu ngapain, Dek? Joget Sumba. Tari Jaipong. Malu. Ya diturun. Malu, Dek. Zuma, Ya, Bang Zuma. ya. Suaranya dikencangin, Bang. Saya respon pertanyaan kalian ya. Saya tidak mengada-ngada, saya merespon. Ini teman kita Faris, kalau nggak turunin aja. Ngapain dia buka pamer muka kayak gitu? Diturunin aja, Dek. Nadia ngapain? Mau ngapain beliau? Mau Halo pansos? Bang Zuma. Iya, silakan. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Oke lah, ini kan sering mengganjal dari perbuatan saya sering menonton di TikTok. Cuma yang jadi pertanyaan saya Bang Zuma, Siap. awal mulanya penggunaan kata ucapan Allah itu sebetulnya yang pertama kali oleh siapa? Terus siapa yang memberi nama? Iya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'anul Karim kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab, dan kemudian Al-Qur'an ini musaddiqal lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kemudian memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata apa Tuhan memperkenalkan namanya? Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana.
Ini. Jelas itu. Jadi Allah pertama kali memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tidak Yesus memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah? Pernah enggak Tuhannya Bani Israel memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah? Enggak pernah kulihat di kitab Anda. Maksud saya penyebutan siapa yang memberi nama itu? Allah yang memberikan namanya. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Ada dalilnya? Al-Quran surat Taha ayat 14. Kata Allah itu atau nama atau gelar ya? Itu nama. Gelar itu Tuhan. Siapa yang memberi nama itu? Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Udahlah bang. Kalau Anda nggak bisa diskusi, bertanya aja susah. Gimana dong? Saya bingung ya. Anda Kristen kan? Semua. Wajar Anda bingung. Ya lanjut. Kristen kan ya? Iya. Oh Saya pantas. Kristen, cuma Pantas. terlahir dari majemuk ya. Ada juga kakak saya kan udah menikah. Majemuk ya. Iya. Cuma saya kan dalam keluarga saya itu tidak ditekankan untuk yang fanatik kepada satu agama. Oh nggak bisa. Kalau kami harus fanatik. Itulah keluarga Kami saya. harus fanatik bang. Kalau orang tua saya bilang kalau fanatik kita bisa mentuhankan agama, sedangkan Ya, orang itu tua saya bahlul itu. mengajarkan- Kenapa menuhankan agama? Tuhan itu cuma satu. Kenapa agama yang dituhankan? Itulah jangan sampai kita terlalu jadi fanatik, sering membedakan agama lain satu sama lain kan begitu sebetulnya. Oh memang harus beda. Memang harus beda. Nggak bisa sama. Agama Anda dengan agama saya harus beda. Maksudnya kodrat Tidak mungkin sebagai sama. manusia. Satu agama buatan manusia. Maksudnya begini, kodrat sebagai manusia kan kita akan menjauh ya. Karena kita sama manusia, tapi kodrat manusia itu kan sama di mata Tuhan. Baik karena kita diciptakan dengan agama yang berbeda-beda. Jadi orang tua saya bilang begini, itu kamu harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Begitulah. Karena kalau kamu menyimpan emosi berarti kamu menyimpan bara pada dirimu, Kak. Makanya selama ini kalau kamu begitu, kamu tidak akan pernah damai di hati. Kan begitu. Itu pemauan dari orang tua saya. Jadi untuk tidak harus fanatik, harus membedakan-bedakan. Kan kita sama-sama manusia. Itu pemahaman dari orang tua saya. Begitu Bang Suma. Halo. Ya, gimana Bari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo. Gimana Bari? Iya, tadi terputus ya. Ya. Bang Iya. Suma mungkin lagi ada apa? Ya, Ya, kenapa? saya kan mungkin terputus tadi. Saya kan terlahir dari keluarga Kristen karena mungkin saya kalau lahir dari orang tua saya Islam, tentu saya Islam kan gitu. Dalam sejak kecil saya dididik untuk menghormati sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kami sudah dari kecil tidak ditekankan untuk tidak menghormati agama lain. Karena menurut orang tua saya, kalau kita terlalu fanatik dengan agama, kita bisa mentuhankan agama, kita bisa melupakan kodrat-kodrat lain sebagai seorang manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itulah. Bisa nggak kita diskusi bang? Ya, lanjut, kita Bang. sharing bang, Assalamualaikum, Bang. karena ini kan ajaran dari orang. Banyak orang Kristen kemudian yang mu'alaf. Karena mereka menggunakan akal. Ya, makanya saya tanyakan sama Bang Suma. Itu ajaran kita kan untuk saling mengasihi sesama. Nggak ada ajaran Kristen mengasihi sesama itu nggak ada bang. Jangan Anda bikin-bikin. Iya. Nggak ada itu, nggak ada.
Nggak ada di Kristen mengasihi sesama, itu nggak ada. Itu ajaran Yesus. Ah, buktinya begini Bang. Kalau saya nggak toleran, kakak saya yang tertua itu sudah masuk. Ya itu urusan Anda kayaknya, itu bukan urusan saya. Saya nggak mau lihat orang per orang, saya melihat agamanya, kitabnya yang saya lihat. Mau Anda itu bermanis-manis, ya, mau Anda itu berjilat-jilat, saya nggak peduli. Yang saya lihat itu kitabnya. Oh ya, lanjut Bang. Nah, Kalau Anda masuk kitab saya nggak bisa jawab. nah itu dia. Kalau dibilang orangnya, ya orang Kristen banyak baik memang. Tapi coba lihat kitabnya. Apa yang diajarkan oleh kitabnya? Ya lanjut Bang. Nah itu dia makanya. Jadi kalau dikatakan iman tanpa akal itu sudah hancur itu. Kita beriman itu harus gunakan akal. Jangan hanya menggunakan dogma. Karena kalau hanya menggunakan dogma, apa yang diajarkan orang tua kita itu yang kita sembah. Nah sekarang Anda diajarkan menyembah kepada anak manusia. Maka apa yang Anda lakukan? Menyembah kepada anak manusia. Padahal sejatinya kebenaran itu adalah iman dengan akal. Kita bukan menyembah, kita ikuti ajarannya kan. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Kita kan ikuti ajaran kasih. Kasih, di mana ada agama ajaran Kristen kasih? Ya itulah. Menjajah. Merampas istilah-istilah fundamental dari Al-Quran masuk ke Bible-nya. Itu ajaran kasih maksudnya. Kalau itu saya nggak tahu sampai situ karena kita juga tidak diajarkan untuk fanatik terhadap agama Kristen. Oh nggak bisa. Anda baca di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata beriman kepada Yesus, dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Kalau Anda pengikutnya Yesus, Anda harus hidup seperti Yesus. Puasa 40 hari 40 malam, sunat, sujud dalam beribadah, masuk ke sinagoge bukan ke gereja, dan ibadahnya setiap hari Sabtu bukan hari Minggu. Tuh, dalil. Oke, sekarang saya mau tanya Bang Suma, penggunaan kata Allah dengan Allah itu beda enggak? Kalau Allah itu adalah ejaan makhraj huruf, pakai tajwid, pakai ilmu. Kalau Allah itu ejaan Latin, sama seperti bahasa Ibrani, El, Yishma, Isma, itu ada penekanan-penekanan nikut. Sama kalau di Islam harakat dan makhraj huruf. Sedangkan kata Allah yang ada di Bible itu adalah kata yang diambil dari Al-Quran. Tak ada sumber lain selain Al-Quran. Ada nggak sumber lain? Kata Allah ini tak ada. Itu diambil dari Al-Quran. Oh ya, cuma kedengaran kan begini, kan huruf Islam dengan yang ada di Islam dengan di Kristen itu sama Allah, tapi penyebutannya kok berbeda kedengarannya. Iya, tanyalah kepada saudara-saudara Kristen yang lebih dulu. Kenapa orang Kristen membacanya Allah dibaca Allah? Itu penyembunyian identitas. Menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang diambil ke dalam Bible. Ejaan apa yang kita pakai? Kira-kira sampai kita membacanya Allah. Tak ada. A tambah M tambah M tambah A tambah H bacanya Amma. A tambah S tambah S tambah A tambah H bacanya Asa. Pasti itu. A tambah N tambah N tambah A tambah H bacanya Anna. A tambah L tambah L tambah A tambah H bacanya Ya Allah. Allah. Nah tuh, kenapa kamu baca Allah? Karena menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang kalian ambil. Kan umat Islam bilang Allah. Kan beda kedengarannya dengan Allah. Ya, kalian yang membuatnya berbeda. Karena kalian menyembunyikan identitas Tuhan kami, di mana kata Allah itu adalah Allah. Kan ada O dengan U di situ. Mana ada huruf O di dalam bahasa Arab?
Mana ada? Allah. Allah. Iya kan ada Allah. sedekah. Itu huruf itu huruf Kan alif. begitu. Iya, makanya itu kemudian iblis mengambil kata itu dan mengidentifikasinya sebagai sembahan mereka dengan sebutan Allah. Itu setan tuh cara kerjanya itu begitu, memalsukan sesuatu yang benar. Coba saya tanya, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, itu dia makanya. Jadi Tuhannya umat Islam itu diambil, lalu disebut Allah. Supaya abjad itu kan Allah itu kan dari Latin, Bang Suma. Kalau dari abjad Arab ke alif bentuknya seperti telunjuk begini. Beda dengan abjad Latin kan model alnya model segitiga. Ya Bang Suma. oke, kemungkinan Anda benar tapi 0,0%. Sekarang kalau itu terjadi dan itu yang menjadi alasan, tolong sebutkan kepada saya dari mana asal kata Allah yang kalian gunakan itu. Dari mana asalnya? Sudah bilang saya tidak tahu. Saya awam. Toh, cuma saya ada perbedaan pendengaran. Kalau Kristen menyebutnya Allah, kalau Islam menyebutnya Allah. Kan itu kedengarannya kan tidak sama. Walaupun penulisannya sama, Bang. Itu kan. Jadi gini, kata Allah yang kalian pakai itu satu-satunya sumber hanya dari Al-Quran. Yang pemilik menyebutnya Allah. Kalian yang mengambil itu menyebutnya Allah. Kok kedengaran gue beda, Bang? Allah dengan Allah. Ya. Kalau didengar secara manusia normal kan itu kan beda. Udahlah, susah saya menjelaskan kalau orang tidak pakai otak, susah. Ampun saya tuh orang paling ampun saya kalau diskusi sama orang yang tidak berakal. Orang tak ada otak, susah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit abangku. Silakan. Ya, ini kan kata Allah beda dengan Allah. Allah itu kan bahasa Arab, ya kan? Nah, jadi bagaimana kalau dia membaca bahasa Inggrisnya satu one? Apakah berarti one? Kan begitu. Dia belajar bahasa Inggris satu one, tulisannya one. Nah, kalau tulisannya Allah, apakah bahasa Arab itu kita jadi membacanya Allah? Pasti Allah karena menggunakan bahasa Arab. Nah, dia nggak mengerti itu. Coba dia suruh baca bahasa Inggris. Book. Apakah artis berarti dibaca book, B-O-O-K? Kan begitu. Ya memang nggak nyampe, Bang. Kebanyakan makan B2 kayak gitu, Bang. Kayaknya sih. Iya, minyaknya udah terlalu banyak mengumpul, Bang. Belum disedot. Ada tamu kita, Kak Nora, Bang Juma. Ya. Siapa? Siapa ini? God is Sound King. Selamat malam. Islam atau Kristen? Ops. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bang naik Dewa. teman-teman Kristen dulu ya. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Silakan, Bang. Bang Zuma kebanyakan diam. Iya, nggak ada ini lagi, nggak ada lagi lawannya. Kayak mana itu? Yang ngantri sebenarnya banyak di bawah, Bang. Di Tapi tempat Muslim. dia ini sarangnya. Di sini banyak sekali ini, banyak sekali. Iya. Cahaya Terus apa nggak penerang. naik? Kita naikkan aja dulu beberapa ya. Islam atau Kristen? Yang Kristen aja dulu naik ya, teman-teman Muslim di bawah dulu ya. Kristen aja dulu naik ya, teman-teman Muslim di bawah dulu ya. Yo, aku muslim, Mbak. Ya, apa cara
Turunkan aja, Dek. Aduh, mute. Ya, cahaya. Cahaya apa nih? Cahaya penerang. Selamat malam, agama apa, Bang? Kak? Cahaya. Turunkan aja dan dia. Nggak ada suara, diturunin ya. Cahaya hati. Oh, saya promo dulu boleh ya, Bang ya? Boleh, 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 boleh. Bennett semua yang 1,4 di follow ya akun. 1,4 di follow dulu akun saya ya. Udah kakak, saya yang pertama. Aku yang kedua. Masya Allah. Aku ketiga. Masya Allah. Keempat Regar. Keempat. Iya Bang dah. Akun habis. Saya hari ini 3. Masya Allah. Akun utama juga digilas. Saking takutnya ketahuan kalau yang mereka percaya itu adalah orang yang mati tergantung dikutuk di atas pohon. Tak suka mereka disampaikan kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah teman-teman yang Ini memberikan banyak gift banget, ini semangat banyak ya. banget. Saya bingung yang mana ini Kristen, yang mana Islam. Teman-teman Islam dulu, jangan dulu naik ke atas ya. Jadikan kakak moderator, Dek. Ya sebentar kak. Yang Oten ketik di bawah. Aku onyeng bilang gitu. Assalamualaikum Lagi di warahmatullahi mana? wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman. Hai. Kok tahu? Kan dipanggil. Enggak beriman. Oh iya juga ya. Dipanggil gimana dong? Gue belum lanjutin udah tahu jawabannya. Udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Kita dipanggil toh. Iya. Yang tidak beriman bukan orang. Nanti masih di Medan. Ini Boleh. Bu Ani, semangat malam Bu Ani, apa kabar? Semangat malam. Nggak ada nomor ini loh. Bu Ani. Ogi agaki, ogi anu, ogi lontok. Oke, boleh sengkang. Boleh saya kau balut lipat. Balut Lipat sape. Tapi pas mati kayak di Danau Tempe tak balik lagi. Masuk ulang dah kak. Lagi ke balik cambang. Boleh cepi. Oh balik cepi. Mana teman-teman ini? Naik yuk naik. Kita diskusi yuk bentar. Sampai jam 3 bentar. Cuma sampai jam 3 bentar. Bisa Kain lap, bentar. Islam atau Kristen, kain lap. Saya Kristen kak. Oke, nggak apa-apa. Silakan ngobrol sama guru-guru saya di sini banyak. Ada Bang Juma, Bang Andi, Kak Nora. Pas banget pilihanku ya. Saya pilih kain lap. Bener dia Kristen. Gitu dah. Lanjut kain lap. Silakan. Ada yang mau ditanya? Monggo. Enggak, saya enggak mau bertanya sama Bang Juma atau sama siapapun. Cuma mau kasih pesan sama teman-teman saya yang Kristen, boleh? Silakan Bang, silakan. Gini, teman-teman Kristen. Saya Kristen, bener. Saya Kristen. Jadi, tolonglah kalau mau naik itu pintar sikit lah. Malu kami Kristen ini kalau sampai banyak kali nanti dikik-kik sama Bang Juma nih. Iya, malu saya. Serius, saya Kristen. Saya nggak mungkin saya Islam. Kalau saya ngaku Kristen, padahal saya Islam, ya saya sudah murtad.
Tuhan saya Yesus. Tuhan saya bukan Allah, bukan Nabi saya, bukan Nabi Muhammad. Saya Kristen, benar-benar Kristen. Jadi kalau mau naik itu, aduh, janganlah bikin malu lah. Nyusun pertanyaan aja. Aduh, lebih bener struktur kata dari anak saya yang masih SD loh. Tata bahasanya nyusun, bingung Bang Juma mau jawab apa. Tadi udah dijelasin kan. Asal katanya, dalilnya udah ditanya, dijelaskan, ditanya lagi, dalilnya mana? Kan kuclok emang. Kuclok. Hah? Kesel saya jadinya. Kacau bener. Jadi ini yang di bawah jangan ada yang bilang saya Islam, saya Kristen, Kristen karismatik, saya gereja di Betel ya. Malu saya Bang Juma, betul aja. Dan saya dulu saya udah pernah sih bicara sama Bang Juma nih di roomnya Blokir Permanen dulu sekitar berapa tuh 3 bulan 6 bulan yang lalu jam 2:30 pagi lah. Waktu itu ada Theodor juga di situ. Ada Bang Juma ya kan, ngobrol soal istilah apa tuh Allah, ayat, firman, nabi. Itu saya sepakat dengan Bang Juma. Itu kita Kristen betul-betul harus tinggalkan itu semua ya. Di pesita atau di teks masoret atau di yang bahasa Aramaik, bahasa Aram, nggak ada kawan itu, nggak ada itu kata Allah itu, nggak ada. Tuhan kita Kristen itu Yesus. Kristen itu berdoa dalam nama Yesus, ya. Jadi kita nggak berdoa dalam nama Allah. Betul itu Bang Juma. Iya, betul. Setuju. Betul. Jadi pesan saya juga nih, kalau kalian Kristen belum baca kitab Kejadian sampai Wahyu lolos ya, terus ngerti semua, nggak usah lah naik lah, modal CONGOR aja. Kristen apalah, aduh, bikin malu saya, betul aja. Jadi eskalasi olok-olok verbal yang keluar dari Anda itu nanti makin terbuka lebar. Kalah kalian nanti ujuk-ujuk, Allahmu bla bla bla, nabimu bla bla bla, kau sembah ini bla bla, kan kuclok. Udah diterangkan Bang Juma tadi, ha? Niat awalnya kalian itu ke atas mau ngapain, mau diskusi atau mau kontra? Kalau kalian mau kontra, kalian bukan mau diskusi tetapi mau debat, ha? Mau debat, ilmu debat kalian nggak ada. Taktik memenangkan argumen kalian nggak bisa, nggak ada, lemah, ha? Gampang dipatahkan. Tetapi kalian naik, ya. Kalah jadinya apa? Nyerang personal, satu ya. Yang kedua nyerang nyerang kitab mereka, teman-teman Islam, nyerang hadisnya. Udah diterangkan, kalian bukannya oke, begitu ya. Oh, malah kalian ngajarin orang Islam. Oh, bukan begitu yang saya baca, begini tertulis di Quran. Lah, kau kan bukan orang Islam, kau kan Kristen. Orang Islam yang ngerti. Cemana? Saya udah ngeh saya lihat orang Kristen apa ini ya? Kristen labil lah, Kristen unyu-unyu lah kalau saya bilang ya. Betul Bang Juma. Tempo hari saya tuh ada nyebar ke PT saya tuh pengakuan siapa tuh namanya, siapa yang bom ya, apa tuh namanya bom itu, arahan supaya kita semua sudah ndak pakai kata istilah-istilah yang diinginkan oleh teman-teman Muslim itu. Oh, saya itu, wah ini yang saya tunggu-tunggu. Betul, ini yang saya tunggu-tunggu. Selesai sudah. Kita berbeda sudah. Kenapa teman-teman ini dari Islam nggak pernah senggol-senggolan sama Hindu, sama Buddha, sama Parmalim, sama Keharingan, sama yang segala macam itu, ah? Nggak ada ya, mereka tuh pakai istilah Islam. Jelas beda sudah. Aman, damai. Itu loh lah. Datang kita Kristen. Hah? Kita pakai kata Allah, Roh Kudus, hah? Nabi, ayat, firman. Apalagi tuh Pak Juma? Apa lagi tuh? Nabi. Banyak itu. Nah, Nabi, Rasul. hah? Rasul.
Lah kalau di anu rasul namanya apa tuh apostolos apa namanya? Entah apalah tuh namanya tuh. Lah kita pakai itu aja sudah. Bagus Hah? malah. Lah iya. Lah ini kalian datang tiba-tiba di bawah udah olok-olok verbal dulu, udah ngolok-ngolok merendahkan Islam dulu. Tuhanmu belah. Kau nyembah ini. Lah, nanti kau balik digituin, kau bilang kau dijolimi, Kristen dijolimi pas dibilang kau nyembah manusia. Tuhan itu manusia apa enggak? Manusia. Bang Kain, 100%. Bang Kain. Kalau mau negur itu si King lu negur deh. Kayaknya si King. Itu si King. Siapa tuh? Si King Richard. Saya Bapak angkatnya logika. saya enggak lihat layar handphone sih, nggak tahu siapa yang di Komal apa siapa yang ini. Saya langsung mic Itu. ke ini handphone sih. Semua teguranmu itu ke arah perbaikan itu semua adalah diri dalam si King ini. Ini kan dia si King ini. Tuh. Oke, selamat Jadi, malam saudara-saudaraku, Bang Andi, sahabatku, Bang Andi, sehat-sehat Bang Andi. Sehat Bang King. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi kalau ada Kristen naik itu, kalau kira-kira ngawur langsung buang aja ke laut sudah. Nggak usah diterusin dah. Cari-cari yang lain lagi. Tapi kalau Kristen di bawah mau naik, agak dengar-dengar omongan saya ini, mending kalian nggak usah naik. Ya, mending naik tuh ke roomnya Edis, terus nasihatin dia tuh, nasihatin supaya Dis nggak usah kau bahas-bahas Kristen, Islam, karena nanti orang sana bahas-bahas lagi, gedek aku, gitu. Nasihatin mereka tuh semua, nasihatin bom, nasihatin siapa lagi tuh, Airband atau siapa lah, banyak itu, ya. Kita mulai dari diri kita orang Kristen ya, kita diam, ya. Kalau kita dihujat, diolok-olok, diam saja, sudah. Nggak usah kita balas, nggak usah kita melawan, nggak usah kita balik mengejar mereka, nggak usah, ya. Itu. Ingat peristiwa Poso. Kalau ada Muslim yang injak Bible Anda gimana? Kita kan bukan negara berdasarkan agama ya. Kita berhadapan dengan undang-undang negara. Begini Pak Andi Selebes, kalau kita melanggar pidana, yang kita lawan itu adalah negara, karena pidana itu disusun oleh negara. Kita tidak berhadapan dengan orang per orang. Jadi kalau di agama Kristen itu sebetulnya tidak ada itu standar yang disebut sebagai penghinaan terhadap Kristen itu apa sih? Tidak ada. Kalau kita bilang sesuatu terhadap Kristen begini, misalnya itu fakta loh. Tuhanmu manusia. Tuhanmu misalnya sebagai manusia wajib dong dia mandi, lapar, haus segala macam yang sifatnya sebagai nggak pantas sebagai Tuhan. Itu fakta. Nah, tetapi kalau ada olok-olok misalnya, Tuhanmu itu bla 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 bla. Nah, itu merendahkan Kristen misalnya. Itu bisa diatur dalam pasal 156 yang sifatnya lex specialis itu, karena itu kan bisa terkena baik Muslim atau Kristen ya kan. Kalau keberatan siapa yang injak Bible itu, ya kalau ada yang melaporkan silahkan, hukum seberat-beratnya, tangkapin mereka tuh semua. Mantap. Ya? Tangkap mereka tuh semua. Mau logika katanya, mau bom katanya yang selalu bilang buka celana turun ayat, itu sudah olok-olok loh. Itu tuh sudah merendahkan loh. Itu boleh diproses itu bom yang selalu bilang buka celana turun ayat. Sudah boleh itu, masuk itu, percayalah. Itu tangkapin mereka tuh semua tuh, saya dukung tuh. Udah muak saya tahu lihat orang-orang Kristen ini yang sok jago semua ini, nggak berhikmat, nggak jadi orang yang Kristen yang berhikmat. Betul. Tangkapin mereka tuh semua, gulung semua, sudah selesai. Cukup. Kasih King, silakan King, direspon King. Oke, siap. Bang Andi. Baru mendem bro, kecilin. Aduh kecil banget tapi, gede dikit. Suara saya kecil ya? Udah. Jelas? Halo? Sudah jelas. Ya silakan. Jelas ya? Lanjut Kim, lanjut. Jelas. Ya gini. Ya saya setuju juga sih sama Bang Kain Lab. Ya kita nggak usah lah bahas agama orang. Cukup dengan keimanan kita sendiri aja. Kita jangan terlalu sok tahu dengan agama orang.
Sama lah agama kita kan itu juga ada penafsiran. Di saudara muslim kan juga kan penafsirannya itu harus menguasai 15 ilmu ya kalau nggak salah itu. Jadi nggak sembarang kita menafsirkan. Sekarang saya gini bang ya, saya tidak mau bahas agama orang loh. Kalau bertanya tentang keimanan saya, ya itulah memang ada kewajiban karena kita sebagai orang beriman di Kristen itu mempertanggungjawabkan keimanan kita. Kalau orang mempertanyakan tentang keimanan kita. Tapi kalau kita bahas agama orang baru kita so tahu, baru kita menghina, itu saya setuju itu bang, Kainlab ditanggapin aja, ya kasih masuk undang-undang penghinaan ITE, tangkapin aja. Jadi kalau sekarang situasi sekarang ini lapor-melapor, laporin aja semua, laporin aja. Nanti kan pengadilannya membuktikan siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Gitu bang, ya. Jadi saya setuju kalau dilapor-lapor aja. Gitu. Jadi lebih baik kita tentang keimanan kita aja. Jangan kita membahas keimanan orang baru seakan-akan kita so tahu, kita lebih tahu dari mereka yang mengimani. Nah, jadi saya sekarang ini bang, kalau Anda bertanya tentang kekristenan, saya berusaha naik nih. Tapi kalau untuk bertanya tentang keimanan Anda, saya nggak mau. Sekarang kan kita kan sudah diawasin ini room lintas agama dengan Bareskrim, ya. Jadi kita harus menjaga diksi-diksi, ya, kata-kata yang provokasi. Di situ Badan Cyber ya sudah bergerak ini, kita sudah diawasi semua ini. Gitu bang, itu pesan saya aja. Jadi saya setuju Kainlab, kalau mau bicara keimanan kita sendiri, oke. Tapi jangan kita membahas keimanan orang. Apalagi kalau kita menghina. Kan kita dilarang, Yesus mengajarkan kasih. Jangan, musuhmu dikasihi lah. Di saudara muslim, jangan menghina sesambangan orang. Kan gitu. Karena beda memang, karena kita yang mengimani kita lebih tahu, karena di Alkitab sendiri, ya itulah orang yang pengikut Yesus kan itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi dia lebih paham daripada orang yang hanya sebatas membaca saja, jadi secara literasi saja. Jadi ada kandungan arti yang tidak secara literasi, ya yang bisa melalui proses penafsiran. Ya kan, kitab suci juga itu nggak bisa diartikan secara harfiah. Ada memang arti sebenarnya, tapi ada di Alkitab itu kan perumpamaan-perumpamaan, alegoris-alegoris. Terkadang ya kalau kita menafsirkan, terkadang liar jadinya, akhirnya salah pengertian gitu bang. Halo, Kainlab? Saya dengar. Dengar bang ya, jadi gitu bang. Kalau bolehlah kalau saya diskusi dengan Bang Suma kan bertanya keimanan saya. Oke, saya juga diskusi ya, bukan berdebat ya, karena agama tidak bisa diperdebatkan bang. Ya, jatuhnya Bisa. pasti agama. Bisa ya. Begini, bisa diperdebatkan. Sesuatu yang berlawanan itu pasti jadi bahan perdebatan, dan itu mau tidak mau kalau saling bersinggungan, berdekatan, berinteraksi, pasti terjadi perdebatan. Sekarang bagaimana pola perdebatan itu? Apakah ada terjadi ngeyel-ngeyelkan, friksi, ngotot-ngototan? Apakah jalur mematahkan argumennya sudah benar? Terjadikah olok-olok fisik? Terjadikah strawman fallacy, logical fallacy? Terjadikah abuse verbal? Itu loh. Tetapi memang sebagai manusia dalam berdebat, itu namanya manusia ya, otaknya kan dipenuhi hormon untuk nyerang harga diri, mempertahankan harga diri. Ya keluarlah sifat manusiawi, keluarlah apa yang menjadi bikin sakit hati. Kata binatang kan. Jadi gini, kalau saya sih bang, agama nggak bisa diperdebatkan. Kalau didiskusikan boleh. Iya kan? Kalau perdebatan jatuhnya pasti saling menghujat bang, karena masing-masing mempertahankan
keyakinan argumennya. Ya, tergantung lawan debat kita. Kalau orangnya yang Maaf, saya nggak setuju kalau Anda bilang berdebat wajib menghujat. Dari mana Anda dapat itu? Belajar ilmu debat nggak? Kata siapa tuh dalam berdebat menghujat? Lah begini Bang ya, aku kasih tahu ya. Perdebatan itu nggak ada ujungnya, saling mempertahankan argumen. Ya, apakah lagi kalau menyangkut tentang keyakinan Bang, itu nggak bisa. Kalau didiskusikan oke. Diskusikan enak ngomongnya, saling menghargai kalau diskusi. Ya kan? Kalau tidak ketemu ujungnya, akhirnya ya sudah kita kembali ke keimanan kita masing-masing. Itu namanya diskusi Bang. Kalau perdebatan nggak begitu dia Bang, nggak ada ujungnya. Dia akan berputar-putar di situ terus. Akhirnya emosi yang keluar Bang. Kata siapa nggak ada ujungnya? Ini bakalan berujung ini. Buah dari perdebatan selama ini yang dengar dulu. Buah dari perdebatan selama ini kata Anda tidak berujung. Apa nih Bang, sekarang kita sudah saling melapor nih, coba nih. Nah, itulah ujung. Dengar. Itulah ujung dari perdebatan. Itulah saya Bentar, saya pelupa orangnya apa yang dibicarakan kawan itu, saya suka lupa. Kata Anda tadi perdebatan nggak bakalan berujung. Nah, hasil dari perdebatan itu inilah ujungnya. Satu, saling melapor. Nanti setelah saling melapor kan kita lihat hasilnya. Apakah masih seperti itu? Saya rasa tidak akan lagi. Yang kedua, hasil dari perdebatan selama ini, dengar dulu. Hasil dari perdebatan selama ini itu sudah mulai ada terbuka ini kabar baru nih, bahwasanya banyak sudah orang kita Kristen yang akan setuju dengan penggunaan istilah-istilah Islam itu kita keluarkan dari LAI. Itu buah dari perdebatan. Nah, nanti lihatlah itu. Jangan Anda bilang tidak berujung, saya tidak sepakat. Saya cuma tidak sepakat dengan Anda tadi soal metode debat. Anda bilang debat itu pasti terjadi penghujatan. Loh, debat-debat ilmiah di debat paper, debat di luar negeri itu memang ada penghujatan. Hanya di debat agama yang ada penghujatan kalau kalah. Nggak ada. Di sana saling keluarkan data dan bukti. Nggak ada loh. Datamu keluarkan, ya sudah. Argumenmu kuat, kau menang. Ya lanjut. Itu gini Bang ya, aku pernah ada filmnya loh. Ini tentang ini diskusi tentang perdebatan loh. Sampai dibuatkan film loh bagaimana kita mencari celah untuk mengalahkan lawan bicara, menyerang pribadi. Itu salah satunya itu yang biasa umum yang sering dilakukan itu, menyerang pribadi. Kalau sudah menyerang pribadi, emosi yang keluar Bang. Apalagi orang yang kita lawan ini orang bertampreman, ya kan? Pasti keluar kata-kata yang tidak pantas. Untuk menjatuhkan lawan debat itu selalu digunakan itu menyerang pribadi, Bang. Itu. Jadi akhirnya yang menyerang. Nah, Anda tahu nggak? Masyarakat itu sudah pintar. Siapa-siapa yang nyerang pribadi itu dianggap kalah. Percayalah. Jadi debater itu semua merasa menang. Loh, masyarakat yang menilai penonton debat, ya? Itu bagian dari perdebatan. Bukan perdebatnya. Betul, tetapi itu kan ada batasan-batasannya. Ketika Anda berdebat, begini, sebentar. Anda bilang kalau perdebatan itu wajib menghujat. Nah, kalau di debat pilpres itu, debat itu, apakah di situ diperbolehkan menghujat? Kan tidak boleh. Pasti kena hukum itu, kena pelanggaran itu, kena KUHP itu. Yang pribadi juga Kamala Harris kemarin. Loh, kalau kelewatan, misalnya debat pilpres kemarin, debat sampai menghujat, ibumu PKI misalnya, akan kena dia. Kau kurus krempeng, menghina fisik, kena itu masyarakat yang menilai. Bisa diadukan tuh wajar Bang. Nggak ada itu wajar, nggak ada. Makanya orang-orang Kristen itu mewajarkan perdebatan model begitu, makanya kles terus. Kalau ada satu jadi api, satu jadi air lah, jangan sama-sama jadi api lah. Anda tuh jangan provokasi di sinilah. Bukan provokasi. Saya tuh, Anda provokasi. Saya sudah berusaha ini, mati-matian ini untuk saya menghimbau. Saya menghimbau teman-teman Kristen.
itu hindarilah hal-hal seperti inilah. Kalau mau nanya-nanya Bang Juma tentang keislaman itu, saya bilang jangan berdebat dengan orang Islam. Sesama Kristen aja belum selesai perdebatan loh. Anda ini ngeyel kali. Hah? Memangnya sesama orang Kristen sudah selesai? Sok-sokan mau berdebat-debat dengan orang Islam? Hah? Konsep ketuhanan kita, konsep doktrin-doktrin kita, konsep antar-antar denominasi kita memang nggak parah-parahan di dalam itu. Sok-sokan yang sudah jelas-jelas beda bendera kita dengan Islam, yang satu bendera aja masih saling gotos-gotosan, kita kafir-kafiran kita. Mau sok-sok debat dengan Islam. Gini Bang Kenlap ya, sorry ya, kita kan sama-sama Kristen ini ya. Beda saya sama-sama Kristen kita betul, tapi kita beda latar belakangnya. Saya mau Kristen yang damai, yang mau bergandengan tangan dengan teman-teman Islam. Hindarilah perdebatan dengan mereka. Ngapain debat-debat dengan mereka ini? Jelas-jelas beda. Gini Kenlap, Bang Andi tahu saya, Bang Suma tahu saya. Sorry ya Bang Suma, saya pernah kata-katain binatang loh Bang Suma loh. Ya. Enggak. Tapi akhirnya saya juga sadar loh, itu nggak boleh lah. Ya kan? Karena kita berdiskusi atau berdebat begitu, kita membawa keyakinan kita. Yang lihat kita orang di bawah, yang bani taping di bawah itu, yang dengar kita diskusi kayak begitu, itu kan jadi akhirnya nggak elok kok kayak gitu. Islam, Kristen ribut ya. Makanya yang ketawa siapa? Orang ateis. Kok orang beragama kayak begitu? Akhirnya saya udah sadar Bang. Saya nggak mau, saya malahan nggak mau bahas agama non-Kristen. Kalau tanya tentang kekristenan saya jawab, tapi kalau saya disuruh bertanya tentang keimanan mereka, saya nggak mau Bang. Itulah yang jadi akhirnya masalah. Jadi kita seperti so tahu, baru hanya mengambil separuh-separuh, membaca separuh, baru menafsirkan, tapi nggak bisa ditafsirkan sembarangan. Ya kan, di Kristen juga nggak bisa, banyak perumpamaan, alegoris, ya kan, kayak gitu. Jadi saya juga menghimbau kepada saudara di rumpun Kristen, ya kan, sudahlah hentikanlah, ya kan, nggak usahlah bahas agama orang. Kita diskusi saja tentang keimanan kita. Mereka mengatakan, ya mereka yang duluan Bang. Itu selalu alasannya itu mereka yang duluan. Stop. Dengar perkataan ini perkataan yang excuse ya, mencari alasan pembenaran atas apa yang Kristen lakukan. Dengar dulu. Soal kata mereka duluan. Terus kalau mereka duluan, kau balas balik lagi menghujat mereka, mengolok-olok mereka, apa bedanya jadinya? Jangan Anda pakai lagi mereka duluan. Itu tidak boleh. Kalau mau persatuan perdamaian, jangan pakai kata itu. Ya. Kalau soal siapa duluan nanti sampai ke ujung-ujung, sampai ke awal-awal nggak bakalan bisa dirunut ini, nggak selesai-selesai. Betul. Itu selalu harus begini. Jadilah Kristen yang berhikmah, ya. Begini. Kalau memang Yesus dihina, Bible diolok-olok, memangnya kenapa? Emang nggak boleh? Silakan. Itu kan sudah dibuatkan, memang Kristen itu penuh penderitaan, diolok-olok, dicaci maki, dihina. Berbahagialah orang yang menghina Yesus, karena penginjilan akan berjalan. Yesus sudah dibuatkan untuk dihinakan. Untuk apa manusia biasa yang tiap hari masih ngerokok, masih main kartu, masih berkata kotor, sok-sok menghina Tuhan, sok membela Tuhan Yesus? Siapa kita? Kalau Kristen oknum-oknum ya, kalau oknum-oknum Islam ada yang kita indikasikan sebagai menghina ajaran Kristen, biarkan saja. Memangnya kenapa? Ada masalah, biar aja, jangan balik kita nyerang, panas naik ke atas. Berhikmatlah jadi orang Kristen. Damai kita semua. Saya ini sudah 55 tahun umur saya. Mungkin Anda dan semua ini nggak tahu tragedi Poso dan Ambon, ya. Saya ini orang yang bersinggungan dengan itu ketika teman-teman Kristen dulu mengirimkan. Waktu itu belum ada Facebook, belum ada itu yang namanya YouTube segala macam itu. WA, Twitter nggak ada itu. Yang ada masih Friendster, MyBlog, masih blog-blog kemarin itu. Dikirimin saya gambar itu. Ketika terjadi pembantaian dari pihak teman-teman Muslim, korbannya kita, merinding saya lihatnya itu. Waduh, kejam kali orang Islam ini, aduh. Tetapi
saya dapat lagi kiriman gambar. Begitu banyak itu korban dari teman-teman muslim di musola itu, di bumi hanguskan, ada yang sampai dilepaskan leher dari badannya itu. Loh, ini bukan Kristen, ini berarti orang-orang kelahi ini, dua-duanya ini bukan Islam dan Kristen, ini orang-orang yang sedang dikuasai nafsu kesetanan ini. Gak bisa lagi saya fanatik dengan agama Kristen saya ini. Begitu kawan. Jadi perdebatan ini jembatan untuk penghujatan, jembatan untuk gesekan perpecahan. Ya, teman-teman Kristen, jangan sampai lagi Anda naik ke Komal Muslim kalau ingin kontra-kontraan dengan mereka. Kalau mau tanya-tanya bagus-bagus, nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau sudah teman-teman Islam menerangkan, Anda jangan ngeyel, malah balik mengajari. Oh, bukan gitu. Karena tertulis di kitab kalian itu, di Quran kalian begini, di hadis kalian begini yang saya baca. Lah, orang Islam yang udah menerangkan yang jelas-jelas paham agamanya, kamu Kristen sok bilang-bilang bukan. Kan ngeyel, kucluk jadinya. Ya, jangan sok-sok lagi jadi Kristen kalian. Satu lagi pesan saya itu untuk host-host Kristen yang memfasilitasi para penghujat Islam, pengolok-olok Islam naik ke komalnya dan membiarkan terjadi pengolok-olokan terhadap Islam. Misalnya ada yang jelas-jelas menaikkan siapa itu si Saifuddin itu ke roomnya, tangkap itu orang. Si Sofiatul dinaikkan ke situ, tangkap itu yang punya hostnya itu. Terjadi pembiaran itu. Itu loh. Begitu kira-kira. Ya, jadi gini Bang Kain Lab.